Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 3 bakal membagikan sebuah video mengenai sebuah proyek kami dan saya sendiri Muhammad Kalam Sidiki sebagai presenter atau pembicara materi dalam video ini. Itu pertama judul dari proyek kami yaitu implementasi pemrosesan paralel menggunakan Hadoop Multinode untuk training model convolutional neural network pada pola sebaran gempa. Nah, pertama kami di sini bakal nyiapin dulu apa yang bakal kami pakai. Yang pertama mulai dari Hadop. Kebetulan Hadop di sini sudah saya install dengan versinya itu 3.3.6 yang ini. Nah, setelah itu untuk konfigurasi Hadopnya bisa kita lakukan pada beberapa file. Kita bisa cek di directory Hadop. Nah, di sini kita langsung di USR, lokal, cari yang folder Hadop, kemudian di etc Hadop. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama itu adalah core site. Nah, yang ini, nah, file core site ini di mana ada FS 10 atau 47, 18, 110 di port 9000. Ini adalah URL untuk Hadop cluster kami dengan menggunakan IP address dari master. Nah, sebelumnya itu kami sudah setting di zero tier IP mana saja yang bakal kami pakai. Di sini saya akan bakal nunjukin IP master dan IP worker yang kami pakai. Nah, jadi kenapa kami menggunakan zero tier? Dikarenakan zero tier ini sebuah service atau layanan yang memungkinkan membuat sebuah virtual network sehingga kami ini seperti seolah-olah berada dalam satu jaringan sama dengan IP statik. Jadi setiap kali restart jaringan tidak perlu mengubah-ubah lagi di file konfigurasi karena IP-nya bakal statik. Di sini sudah terlihat. Nah, yang master di sini adalah si kalam dengan 10, 147, 18, ada 10. Kemudian setelah dari core site kita bakal lanjut ke file HDFS di mana di sini ada maksud HDFS replication 2, artinya di dalam setiap eh, node cluster yang menyimpan sebuah replikasi dari filenya itu ada dua node. Itu bakal dipilih secara random. Nah, di sini ada dua directory di mana name node yaitu si master untuk menyimpan name node dan juga data node itu workers. Artinya si masternya ini dia bekerja juga sebagai worker. Dan di sini ada file workers yaitu siapa saja yang bakal yang mengerjakan sebuah teks dan job dan juga ada di yarn side untuk pengaturan yarn. Di sini ada alokasi CPU vCores 4 dan node manager hostname yaitu si kalam VirtualBox dan yarn resource manager hostname kalam VirtualBox juga. Nah, untuk si workers yang perlu diganti di sini adalah node manager. Saya resource manager. Resource manager adalah si master. Nah, di workers dia harus tetap pakai si kalam VirtualBox. Yang perlu diganti itu adalah yang bagian node manager menjadi nama dia sendiri. Nah, di sini ada settingan lain yaitu resource memorinya 3 giga dan alokasi untuk maksimumnya itu adalah 3 giga juga. Nah, selain itu ada di sini ada heartbeat interval di mana setiap kali 3000 ms
dia ini bakal ngelapor kalau node-nya ini hidup. Nah, sedangkan jika dia tidak melapor selama 3000 ms, maka node-nya ini bakal mati dan dianggap sebagai dead node. Nah, selain itu, eh, ada juga pengaturan di Spark, karena di sini saya menggunakan Spark, yaitu untuk di mana lokasi Spark-nya akan dipakai, dan juga ketika sudah selesai menggunakan konfigurasi yang kita atur sendiri-sendiri, kita bisa mulai untuk eksekusi sebuah proyeknya. Pertama-tama, di sini saya menggunakan environment dari Python. Kita bakal masuk dulu ke dalam environment-nya. Nah, di sini ada banyak sekali tools yang kami pakai. Nah, di setiap node itu harus memiliki versi yang sama. Jadi, caranya itu sebenarnya ada dua. Pertama, kita upload environment-nya ke dalam HDFS, kemudian bakal di-download sendiri-sendiri. Atau bisa juga saya kirimin sebuah TXT berisi versi dari Piplis ini, biar mereka bakal download sendiri-sendiri di dalam terminal mereka sendiri. Di sini ada mulai dari PSpark 3.40, ada Torch 2.91 dengan CPU, ada juga NumPy, Pandas, dan lain-lain. Intinya itu adalah harus menggunakan tools library yang sama. Nah, kalau udah semua sama, kita bakal masuk ke bagian eh, pengaturan Spark. Nah, di dalam pengaturan Spark di sini saya atur di IDE VS Code. Nah, yang ini. Jadi di sini eksekutornya di sini saya pakai 4 dengan setiap eksekutor memori itu adalah 1 GB dengan menggunakan core-nya 1 ya. Nah, jadi di sini kan ada Python environment path di mana home Hadoop Spark env. Nah, ini juga harus sama dalam setiap worker atau node yang lain harus memiliki directory yang sama dengan yang ada di dalam script ini. Nah, jadi biar setiap kali script ini dieksekusi, otomatis Spark ini bisa membaca di mana letak directory berisi environment Python yang dipakai. Karena di sini kan sama semua harus nih. Nah, jadi langsung saja bakal kita eksekusi scriptnya. Pertama-tama di sini kita harus menghidupkan start dfs.sh. Kita bakal memulai directory file distribution file system dari Hadoop. Kalau udah kita langsung start juga yarn.sh. Nah, kalau udah di start DFS nih, kita bakal bisa masuk ke penyimpanan distribusi file sistemnya dengan menggunakan DFS, DFS, LS. Di sini saya bakal mau ngecek ada apa saja sih di dalam directory kami. Nah, di sini terdapat 3 folder di mana Spark staging ini tempat temporary filenya yang bakal disimpan, dan juga ada earthquake final sorted ini dataset yang bakal kami gunakan. Oke, kalau udah semua langsung jalanin aja di
Spark Submit prep.sh. Nah, di sini dia bakal starting data preparation job with 4 eksekutor. Nah, di sini sudah terlihat kalau Spark sudah bisa dinyalakan dan juga sukses. Saat ini Job sedang melakukan inisiasi untuk ke Yarn. Nah, kita bakal ngecek di pertama di Hadop DFS sudah terdapat beberapa yang menyimpan blok-blok penyimpanan DFS, dan juga untuk pekerjanya di sini sudah ada 4 dengan kondisi running semua sedang menggunakan application tadi. Nah, jadi ketika saya sudah start aplikasinya, di sini sudah mulai starting application, dia tuh bakal ada di uh, Yarn UI-nya terlihat aplikasi yang sedang berjalan dan juga statusnya masih accepted. Di sini terlihat kalau job sedang di accepted. Nah, jadi eh, ketika di accepted ini sudah terdapat di application accepted statusnya. Nah, ketika sudah selesai di accepted, maka eh, Spark sudah mulai mengeksekusi project dengan menggunakan eksekutor yang sudah didaftarkan pada saat inisiasi Spark Submit. Jadi ketika aplikasi sudah selesai dijalankan, terlihat di sini kondisinya yaitu sukses dan finished. Artinya eh, telah berhasil dijalankan secara paralel dengan menggunakan node yang sedang running tadi. Untuk waktunya di sini sekitar 10 menit. Nah, dan juga eh, terbukti bahwa beberapa node mempengaruhi jalannya aplikasi. Nah, sedangkan di sini adalah hasil dari menggunakan 2 node. Jadi di sini modelnya sudah selesai di training, dan juga kami sudah mendapatkan hasil dari evaluasi dari modelnya menggunakan confusion matrix. Jadi untuk nilai true positif, true negatif, dan hasil precision dari tiap-tiap kelasnya sini sudah cukup baik dan nilainya juga cukup tinggi. Untuk akurasi sini sekitar 0,98, yang dimana model hasil dari sistem paralel ini cukup bisa mengklasifikasikan di mana gempa biasa dan juga gempa cluster. Untuk gempa biasa itu di kelas 0 dan gempa cluster itu di kelas 1. Mungkin sekian saja video pemaparan dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.